dipakai untuk dakwah. Begitu kata Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Tafsir Al-Kabir, inna sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah. Dana zakat bisa untuk mengirim dai, dana zakat bisa untuk bangun masjid, fi sabilillah. Bayarlah zakat. Apa hukumnya saya pinjam uang di bank untuk modal? Haram, 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 haram. Kenapa? Uang dengan uang riba. Pinjam uang, dapat uang, bayar uang apa? Riba, haram. Sekarang biaya hidup kami sekeluarga dari hasil usaha itu. Saya sangka mau pinjam, rupanya udah. Kalau ada duit tutup secepatnya. Kalau belum ada angsur-angsur. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang sesuai dengan kemampuannya. Izin Ustaz, mohon penjelasan ayat Quran surat Al-Baqarah 285, 286 dari penjelasan hadis Nabi dan para ulama hadis. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. 282 ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. 285 ujung surat Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Gimana ceritanya itu? Wa in tubdu ma fi anfusikum, segala yang terlintas di dalam hatimu, au tukhfuha, kau cakapkan atau kau simpan, yuhasibukum billah, semua akan dihitung oleh Allah. Mendengar itu kata sahabat, tak sanggup kami hidup. Kalaulah semua yang terlintas di otak, terbersit di hati, terlintas di pikiran, semua akan dihitung malaikat, kami tak sanggup hidup. Mana sanggup kita hidup? Tegak di samping sungai di pasar saya, nampak orang baju besar badan kekecilan, nampak orang kecil badan kebesaran, tentu macam-macam pikiran. Dicatat malaikat itu semua, mana sanggup kami hidup? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kamu sesuai kemampuan kamu. Maka begitu nampak langsung paling. An-nazratu ya'ani. Satu pandangan ke pandangan berikutnya, hai anda. La tatbi'in nazrata. Jangan kau ikuti pandangan satu ke pandangan berikutnya. Yang satu untukmu, yang kedua bukan untukmu. Maka kalau kau pandang langsung paling. Itu makna hadis itu. Kita kau pandang, palingkan. Bukan kita pandang, kau jangan berkedip. Bukan itu maksudnya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah wa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u wallahu ala kulli shay'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Kita tak boleh membedakan nabi-nabi. Katanya Nabi Muhammad lebih hebat, bukan kita yang membedakan, Allah yang membedakan. Ini ada nabi-nabi, di atas nabi itu ada rasul-rasul, di atas rasul itu ada ulul azmi, di atas ulul azmi itu ada sayyidul anbiya wal mursalin. Itu bukan kita, Allah yang membuatnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Kalau kami silap, kami lupa, jangan catat, jangan itu. Wala tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Sebagaimana umat-umat sebelum kami Yahudi Nasrani berat, jangan timpakan kepada kami. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. 3 ayat ini dianjurkan dibaca pagi sekali habis subuh, sore sekali habis asar, atau habis maghrib, atau pas mau tidur malam. Termasuk juga bagian dari ayat ruqyah. Jika janda dan duda, apa itu sebagai sampul? Jika janda dan duda menikah, yang janda bawa anak perempuan, ini janda bawa anak perempuan, ini duda bawa anak laki-laki. Anak si duda sama anak si janda ini mau nikah pula. Apa hubungan kedua anak itu Pak Ustaz? Jadi mahram atau gimana? Tidak, dia tak mahram. Maka anak kita yang laki-laki jangan sampai dia melihat rambut si anak si perempuan, dia tak mahram. Anak si duda ini dengan mak tirinya mahram, karena itu istri bapaknya. Si bapak ini dengan anak si janda ini mahram.
Kalau dia sempat maaf cakap dukhul, sempat berhubungan dengan emak sampai mati, dia tak bisa nikah yang anaknya. Kecuali setelah akad nikah mati maknya itu bisa dia nikah dengan anaknya. Tapi kalau sempat dia berhubungan sampai mati anak gadis itu cantik, tak bisa dia nikahi. Kenapa? Dakhaltum bihinna, karena kamu sudah berhubungan dengan. Adapun anak dia dengan anak maka tak mahram. Anda janda dan duda tadi bercerai, apakah anak bawaan mereka boleh nikah? Boleh. Anak si duda, anak si janda mau menikah? Boleh. Cuma waktu nanti pesta nikahnya tak bisa lah mereka datang. Karena orang tua mereka sudah bisa. Jazakumullah Ustaz wa iyyakum. Kalau disebut jazakumullah, jawabnya wa iyyakum. Wa iyyakum itu apa? Sampean juga bodoh sami-sami. Saya sering dengar bab akikah tentang yang tergadai. Sebenarnya apa yang tergadai dan kenapa bisa tergadai? Hai Abdul Somad, kalau kebun mau tergadai tebuslah. Itu makna tergadai, itu motivasi supaya cepat-cepat tebus anak itu tergadai. Bukan anak itu tak boleh haji, tak boleh puasa, tak boleh kurban. Bukan itu maknanya. Oh, ibu kenapa tak berkurban? Saya masih tergadai lagi Pak Ustaz. Belum ditebus bapak saya, maka saya tak berkurban sampai mati. Kalau anak kita tergadai, cepat-cepatlah tebus. Berapa menebusnya? 3 cara menebusnya. Tutba'u anhu yawma sabi'i, potongkan kambing hari ke-7. Yu'laku, cukurkan rambutnya. Wa yusamma, kasih nama yang elok-elok, yang rancak-rancak, yang baik-baik, sing api-api, kasih nama yang bagus-bagus. Itu maknanya. Bukan berarti dia tak boleh haji, tak boleh sebelum lagi. Apa hukum memakai rambut palsu, wig, sambung rambut bagi pria dan wanita? La'anallahul mutawassilah. Allah wasilat. Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut. Dulu sekarang sudah banyak yang pakai jilbab, alhamdulillah. Sudah banyak yang pakai hijab. Dulu orang pakai rambut tipis, bisa pula macam Nyonya Menir besar. Rupanya rambut itu disambung panjang. Arab tak boleh. Ustaz Somad, seandainya gugur ini, sedang tak gugur aja udah memang pendek. Apa rambut banyak panjang? Kenapa Ustaz potong pendek? Kalau panjang itu repot, ribut disisirnya lagi. Pendek, besar. Sisir lagi. Setelah disisir, pusatkan balik ke sini. Saya sering dengar ciri-ciri Dajjal. Ada yang mengatakan dia amat besar seperti raksasa, tapi ada yang mengatakan dia lebih pendek dari manusia. Zaman sekarang mana yang betul Pak Ustaz? Hadisnya sahih, bentuknya macam mana? Mirip Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu macam mana? Macam Nabi Muhammad SAW. Macam kita. Bukan tingginya, itu bukan Dajjal, itu nenek gergasi. Dajjal itu macam Nabi Isa alaihissalam. Aku lihat rambutnya basah, kata Nabi, menetes air, mirip Nabi Isa. Disangka orang Nabi Isa, padahal dia Nabi Isa KW. KW itu bahasa Arabnya Dajjal. Maka disebut Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih Dajjal. Ada masih asli, masih yang palsu Dajjal. HP palsu, HP KW, HP Dajjal. Nanti kalau ada jual HP ini Pak, buatan apa nih, Dajjal. Tolong jelaskan kembali mengenai tata cara pernikahan dalam Islam. Mulai syaratnya. La ilaha illallah. Mempelai laki-laki, wali. Mempelai perempuan tak perlu ada. Yang penting hidup. Tak perlu dia ada di majelis itu. Tanya orang tua-tua kita dulu. Makcik waktu nikah dulu di kamar atau keluar? Di kamar. Kenapa sekarang keluar? Pengambilan foto bersama. Itu sinetron yang buat. Dulu tak ada tuh. Tanya macam-macam gitu. Tak ada perempuan keluar. Yang ada tuh wali masuk ke dalam. Nah, maukah kau terima dengan ini? Dia diam. As-sukutu alamatul ridha. Kalau anak gadismu itu diam, berarti dia tanda setuju. Dulu diam, sekarang tak. Jawab iya aja tuh ya banget ya. Mempelai laki-laki, wali, 2 orang saksi, mahar, ijab, qaul. Salah ada terjadi. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Aku terima. Sah. Belum apa? Akad nikah 5 menit putus.
khutbah nikah, pembukaan, khutbah nikah, akad nikah, nasihat pernikahan, 30 menit putus. Laki-lakinya datang dari Kanada, perempuannya dari Pekanbaru. Saya diminta oleh Dr. Iskandar Arnel, Ustaz Somad tolong nanti tausiahnya bahasa Arab, karena ini orang dari Kanada, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Perancis. Ustaz pilih bahasa mana? Saya pilih bahasa Arab aja, nanti saya bahasa Inggris dia tak paham. Tak ada pakai yang buat lama itu apa? Ini terlalu banyak seremonial, ada sandiwara radio di situ. Selanjutnya marilah kita dengarkan sungguh. Oh Mama, berapa lama? Aku sudah memaafkanmu sayang. Itu dari mana datang sandiwara radio? Contoh teladan Nabi Muhammad, beliau menikah di usia 25 tahun. Apakah sebaiknya di usia 25 tahun? Asal akil balik nikah. Kalau tahu saya nikah itu bagus, akil balik nikah langsung. Orang tuanya mampu. Tengok anak Ustaz Arif bin Ilham, 17 tahun nikah. Kalau sanggup, kalau tak sanggup, fa'alaihi bisawm. Yang sudah akil balik, tak sanggup nikah, banyak-banyak puasa sunat. Dengan puasa sunat itu badan lemas, libido seksual turun, bawaannya mau mati. Bro, tengok cewek cantik mana, tak nampak bro. Fa'alaihi bisawm. Kadang ada puasa, karena hula hujat, karena dengan puasa itu libido seksualnya turun kita. Saya udah puasa Senin Kamis tetap juga semangat Pak Ustaz. Puasa Nabi Daud. Hadis sahih mengenai perbuatan, man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kamu yang sudah sanggup menikah, falyatazawwaj, menikahlah, fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu menjaga pandangan, wa ahsanu lil farji, menjaga kemaluan. Man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman, maka dia sudah menyempurnakan setengah iman. Yang lagi Pak Ustaz, buka www YouTube Somad Nasihat Pernikahan Enter, dapat Somad Nasihat Pernikahan Enter. Baru tadi malam saya buka video Somad Nasihat Pernikahan Enter. Saya baca komen di bawah. Ternyata udah 6 bulan yang lalu, tak selama itu saya baca komen di bawah. Ingin punya suami seperti Ustaz Somad dong. Salahnya udah 6 bulan yang lalu. Saat ini sedang beredar informasi bahwa dana tabung haji akan digunakan untuk bangun infrastruktur. Gimana Pak Ustaz? Kalau sempat diizinkan DPR, hancur, habis duit tentang mana-mana. Tengoklah, mesti DPR jangan setuju, tak tahu nanti kemana. Anti Islam, benci Islam, sekuler, anti Islam, tak suka Islam, duit haji diliriknya.